Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita lanjutkan kuliah kita tentang penggunaan Turing Machine untuk menentukan apakah sebuah computation problem itu bisa decidable atau tidak. Jadi kita membahas tentang computability. Jadi mulai dari Turing Machine itu kita membahas tentang computability. Jadi computability itu adalah memecahkan masalah apakah suatu masalah komputasi atau algoritma itu bisa dipecahkan atau tidak gitu ya. Nanti kalau sudah bisa dipecahkan, maka selanjutnya kita hitung kompleksitas pemecahannya. Jadi big picture-nya itu, jadi kita membicarakan tentang computability theory. Oke. Oh iya, minggu depan tuh udah libur ya? Iya, Pak. Tanggal 28 libur, terus kemudian tanggal berapa ya? UTS tanggal 9 ya, Pak? Nah, tanggal 9 itu UTS. Nah, prodi itu kita diminta untuk minggu depan itu ada kuliah gitu. Anda bisanya hari apa? Senin bisa nggak? Jadi kalau yang nggak bisa kan alasan pekerjaan, ya nggak apa-apa, absen aja. Cuma kan kita nggak bisa malam ya. Saya juga kayaknya kalau untuk yang puasa kan harus fokus ya, karena 10 hari terakhir. Jadi saya nggak mau malam gitu. Iya, Jadi 3:30 bisa? Mungkin 3:30 jam 4 kali ya, Pak? Jam 4? Oke, jadi jam 4 mungkin sampai sekitar jam 5 atau 5:30 gitu ya. Iya, Pak. Ya, saya teks hari Senin ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau terlalu dekat mungkin nanti digeser hari Selasa. Oke, jadi kalau Anda masih di jalan ya nggak apa-apa. Yang penting kita penuhi dulu jam sebelum UTS. Nanti materinya akan lebih saya cover, saya optimalkan setelah puasa ya. Oke, hari Senin. Tanggal 25 ya. Kalau kayak tanggal 25, 26. Oke. Oke. Bentar. Saya capture sekalian ya. Bisa dinyalakan dulu. Oke, mulai sekarang kita akan pelan-pelan. Dan nanti saya akan menyiapkan juga beberapa contoh soal karena ini sedikit rumit ya, bahkan saya juga harus baca berkali-kali. Kita agak terlambat. Oke, ya makasih ya. Oke, jadi decidable language ya, decidable language. Kalau kita membicarakan language itu berarti adalah string. Jadi language itu terdiri dari kalau kita ngomong language itu kita bahasanya ada dua. Yang pertama kita ngomongin tentang alfabet atau inputnya, input. Terus yang kedua, kita membicarakan tentang model komputasi. Model computation model ya, model komputasi.
Oke, jadi model computation kita sudah deterministic finite automata, kemudian non-deterministic finite automata. Saya singkat gini tahu ya. Kemudian kita kemarin? Apa lagi? Non-deterministic finite automata itu berhubungan dengan regular language ya. Regular. Ya enggak? Language. Kemudian di sini ada setelah kita membicarakan finite automata, kita kemarin membicarakan tentang push down automata ya? Ya enggak? Push down automata dan context free grammar. Nah, kalau di sini kita membicarakan tentang context free language ya. Context free language. Kemudian yang terakhir kita membicarakan tentang Turing machine. Turing machine. Oke ya. Jadi ininya gitu ya. Jadi language itu komponennya adalah input alfabetnya. Jadi input itu berupa string. Kita pastikan itu string. String ya. Kemudian model komputasinya seperti yang sudah kita bahas dan kita kerjakan. Jadi kalau misalnya masalah praktis gitu ya. Kalau masalah praktis DFA, NFA itu misalnya pada kalau Anda lihat finite automata itu bisa kita misalnya kalau kita merancang kontrol yang sederhana. Kalau zaman dulu untuk mengontrol misalnya nyala lampu lalu lintas di perempatan jalan itu state-nya terbatas dan memorinya kecil, maka kita bisa modelkan dengan finite automata, gitu ya. Kemudian kalau context free language atau model komputasinya context free grammar dan push down automata ini ekivalen ya. Ekivalen itu bisa kita pakai misalnya untuk membuat translator atau aplikasi praktisnya itu untuk misalnya jadi question and answer ya. Question and answer itu kita membuat sebuah mesin pintar untuk bisa membuat seolah-olah itu yang merespon itu manusia, tetapi sebenarnya adalah mesin. Jadi kita harus mengerti semantik dari misalnya chatbot gitu ya, chatbot. Jadi chat kemudian balasnya apa gitu ya. Sekarang sudah banyak aplikasinya. Itu mungkin bisa salah satu dari aplikasi praktis dari context free grammar. Juga begitu juga dengan misalnya translator otomatis gitu ya, translator otomatis. Kemudian yang lain lagi adalah language understanding gitu ya, language understanding dan banyak lagi gitu ya. Jadi ini basic dari beberapa model komputasi. Juga untuk kalau Anda tahu ya mendefinisikan sebuah bahasa ya, sebuah bahasa pemrograman itu juga kita perlu model komputasi. Jadi Anda bayangkan ya secara global itu bahasa programming itu kan dia memetakan dari kalimat yang mudah dipahami oleh manusia menjadi menjadi instruksi yang bisa dipahami mesin gitu ya. Isinya kan itu sebenarnya menerjemahkan. Nah, kalau misalnya ada pesan mulai dari yang paling awal gitu, misalnya yang sangat populer sampai sekarang adalah C atau C++, kemudian C dan C++ itu digunakan untuk menulis misalnya Python dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang dilakukan pertama oleh
sebuah interpreter atau compiler dari bahasa pemrograman adalah dia ngecek apakah kita kan sebenarnya kan kalau mengetikkan programming ke IDE kita atau ke Notepad atau yang lain itu kan sebenarnya kita menulis dengan bahasa gaya yang disyaratkan oleh bahasa programming itu. Jadi gayanya itu berbeda antara misalnya C++ dengan Python misalnya. Itu kita harus mengikuti itu. Maka yang pertama dilakukan adalah mengecek apakah grammarnya sudah benar, sintaknya sudah benar. Nah, itu ada rules-nya yang didefinisikan pada seharusnya pada context free grammar ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit membuat abstraksi dari sebenarnya menemukan konteksnya ini gimana sih dengan masalah komputasi. Kemudian Turing machine itu menjadi dasar dari general purpose computer ya. Jadi general Turing machine itu menjadi general purpose computer karena dia mengenalkan istilah dari memori. Jadi ada memori di situ, memori yang tidak terbatas. Kemudian mengenalkan istilah kalau di model-model sebelumnya itu head itu hanya bisa membaca, maka di Turing machine dia juga bisa menulis ya. Nah itu persis sama dengan yang sekarang diwujudkan dalam bentuk komputer itu ya, pengantarnya itu ya. Oke. Jadi konteksnya itu, jadi kalau kita baca di sini, mana tadi? Jadi decidable itu kita ingin mengecek apakah sebuah language itu selalu bisa memutuskan itu sebagai suatu input itu reject atau accept gitu ya. Ide besarnya itu. Apakah suatu language itu bisa selalu mendecide. Jadi mendecide apakah dia accept atau reject. Idenya itu. Saya lupa mendefinisikan itu di awal ya. Saya cek aja di sini. Jadi ini pada bagian ini, jadi sebelumnya itu Turing machine, jadi notion of algorithm, ya, in terms of Turing machine. Nah di sini kita akan bagaimana power algorithm to solve problem. Jadi kita ingin Jadi ingin memecahkan masalah algoritmik itu dengan Turing machine. Jadi semua masalah algoritmik itu kita convert dengan sebagai sebuah model Turing machine. Ininya itu. Oke, jadi solvability. Apakah bisa dipecahkan atau tidak? Ya, solvability. Nah, di sini kita mengistilahkan istilah decidable, jadi bisa decide gitu ya. Jadi kita fokus pada language yang dimodelkan dengan automata dan grammar. Oke, jadi ini ya. Yang pertama adalah decidable problem terkait dengan regular language. Ingat ya tadi ya, regular language adalah language yang dimodelkan dengan finite automata. Ini ya, regular language. Ini berarti berhubungan dengan finite automata. Oke. Jadi acceptance problem pada deterministic finite automata itu mengetes apakah deterministic automata itu selalu
menerima sebuah string atau merejectnya. Jadi acceptance problem. Jadi masalahnya itu bisa, ini kan notasi dari algoritmik dalam Turing Machine ya. Jadi di sini ada dua input, yaitu B. Kalau besar itu adalah model komputasinya, atau di sini model finite automatanya, sedangkan W adalah input string. Jadi masalah ini bisa modelkan dengan B DFA accept input string W. Jadi problem untuk mengetes apakah suatu model komputasi deterministic finite automata B itu accept input W. Jadi accept input W itu sama dengan ini ya, sama dengan masalah apakah BW itu merupakan member dari language ADFA. Language ini adalah dimodelkan dalam Turing. Kalau ini DFA, kalau di sini Turing. Ini ya, poinnya ini. Menunjukkan bahwa language itu decidable, itu sama dengan menunjukkan bahwa computation problem is decidable. Jadi bisa dipecahkan, gitu ya. Jadi nanti pertemuan ke depan kita akan melihat contoh-contoh yang undecidable, yang sekarang yang decidable. Jadi ini membuktikan, ini adalah pembuktiannya ya. Jadi ini adalah pembuktiannya. Pembuktiannya. Jadi Turing Machine M yang mendesain DFA itu M dengan input B dan W, di mana B adalah DFA dan W adalah string. Jadi yang dilakukan adalah simulate B dengan input W. Jika simulasi berakhir pada accept state, maka accept. Bila berakhir pada non-accept state, maka reject ya. Jadi ini ya, kondisinya hanya ada ini, accept atau reject. Maka ya, jadi kalau kita sudah tahu ya bahwa kita sudah melakukan beberapa kali mencoba dengan DFA. Jadi DFA itu kan finite. Misalnya jadi dari sini kemudian misalnya ini accept, kemudian di sini ya. Dia kan rules-nya kan misalnya ya. Nah, misalnya accept-nya di sini. Itu untuk language yang seperti ini kan selalu ada keputusan apakah dia accept atau reject. Accept kalau dia di state ini, reject kalau di state yang lain gitu ya. Makanya ini selalu input W ini selalu bisa diputuskan, bisa di-decide apakah dia accept atau reject. Oke. Jadi ini ya, ADFA itu decidable language. Kemudian yang berikutnya adalah acceptance problem untuk non-deterministic finite automata. Step-nya sama untuk membuktikan bahwa ini decidable. Yang membedakan adalah NFA ini diubah dulu ke DFA. Jadi non-deterministic finite automatanya diubah ke deterministic finite automata. Kemudian bisa dipecahkan ini ya. Jadi dia akan selalu accept atau reject. Kalau kondisinya itu selalu final, accept atau reject, berarti dia bisa di-decidable. Jadi yang tidak bisa decidable itu misalnya seperti contoh kemarin ya. Apakah sebuah polinomial yang variabelnya lebih dari satu itu bisa kita bisa memutuskan itu ada akar integral, akar yang bulat. Nah itu kan kita memprogramnya dengan membuat dia menghitung
memasukkan semua kombinasi misalnya dua variabel aja misalnya XY itu kan sangat banyak dan itu tidak mungkin kita bisa mendesain apakah sebuah masalah untuk melihat punya akar integral itu kita tidak bisa mendesain apakah itu masalah yang bisa didesep atau tidak. Contohnya itu. Oke ya, NFA is decidable. Kemudian regular expression. Jadi regular expression, misalnya R itu regular expression, maka ini juga selalu ada kondisi accept dan reject. Kondisi accept dan reject, maka dia decidable. Decidable language. Jadi Anda fokus saja pada yang di cover di buku ini ya. Jadi kalau yang lain itu tidak perlu, fokus saja ke sini. Jadi language-nya yang ada di sini. Jadi ini ya, decidable purpose itu ekuivalen dengan representasi dari Turing machine dengan DFA, NFA maupun regular expression. Oke ya. Kemudian tadi DFA, kemudian contract free language ya. Jadi algoritma untuk menentukan apakah contract free grammar itu generate a particular string. Jadi ini dan algoritma untuk menentukan apakah language context free grammar ini adalah empty. Untuk context free grammar, jadi kita bisa menuliskan ini sekali lagi ini notasi algoritma dalam Turing machine. Ini inputnya, kemudian ini adalah Turing machine-nya. Jadi G is CFG that generate string W. Jadi CFG ini juga merupakan yang decidable. Jadi selalu ada apakah dia accept atau reject. Ya, context free grammar tahu ya, yang kemarin kita modelkan dengan substitution rule. Ini ya, apakah emptiness problem ini juga decidable. Oke, jadi setiap context free language itu decidable. Jadi context free language itu decidable, artinya dengan suatu input itu dia bisa ditentukan apakah akan accept atau reject. Oke ya. Mungkin untuk kali ini cukup segitu saja. Tolong dikerjakan dan nanti kita bahas di kuliah tambahan insya Allah ya. Untuk bentar. Nomor 1 ya. Nomor 1 dan 41 dan 42 ya. Nanti kita bahas insya Allah. Sama 45 lah. Kalau ada huruf A di sini berarti ada jawabannya di belakang. Jadi Anda tinggal mendetailkan jawaban yang ada di situ. Oke, gitu saja. Ada pertanyaan? Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menjawab semua, membahas atas semua lagi ya. Pak, mau difoto Pak yang tugas pertama Pak. Iya ya. Buku ini ada kan ya? Sudah ya? Sudah ada Pak. Oh iya. Sudah Pak. Insya Allah selain materi baru kita bahas ini ya. Exercise ini dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bisa sih sampai 9. Oke, cukup? Pak, tanya sedikit bisa nggak Pak? Yang soal tugas kemarin Pak. Iya. Pak, kemarin saya ngumpulin itu telat 10 menit Pak. Soalnya di Ambon jaringannya pada hilang Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya sudah input di Telegram itu Pak. Iya. Nggak apa-apa ya Pak ya?
Hah, Oke Pak, makasih banyak Pak. oke. Ada lagi? Jadi Kalau tugasnya part 1 Pak. Batas Bagus waktunya gitu. kapan, Pak? batasnya berarti kapan ya? Sebelum pertemuan ya? Berarti hari Senin kan, Pak? Pengganti kan hari Senin. Insya Allah hari Senin. Hari Senin jam 12 malam ya, Pak ya? Jam 12 Sebelum malam ya. malam. Bukan, sebelum pertemuan. Pertemuan kita kan jam berapa? 4. Jam 4 Setengah kan? 4. Jam 4. Iya, Oke. jam 3. Saya set setengah 4 aja ya, tapi kita mulai online-nya jam 4. Biar kita jam 6 beres gitu, pas. Secara sistem. Oke? Iya Pak, siap Pak. Jadi Anda mulai absennya setengah 4 gitu. Masih. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup sekian. Kita insya Allah ketemu lagi sebelum libur ya. Mudah-mudahan bisa dialokasikan. Saya chat teks sekarang jadwalnya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, bagus. Oke, sama-sama, makasih. Ini dari HP, kedengeran nggak suaranya? Nah, tapi kurang jelas ya gambarnya ya. Terus? Nah,